Jungle. Retailing. Menurut Kotler, retailing yaitu penjualan eceran yang meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjual barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan dan sifatnya pribadi bukan bisnis. Nah, adapun beberapa karakteristik menurut Berman dan Evans, yaitu yang pertama adalah small oversell, yang kedua adalah impulsive purchase, dan yang terakhir adalah popularity of stores. Nah, pada dasarnya, fungsi retailing mencakup beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen tingkat akhir. Yang kedua, yaitu menjual dengan harga yang pantas. Yang ketiga, yaitu menyampaikannya kepada konsumen. Dan yang keempat, yaitu meyakinkan konsumen bahwa barang yang dijual oleh retailer mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun beberapa contoh dari retailing ini, yaitu yang pertama adalah ada department store, yang kedua ada toko kelontong, yang ketiga ada warehouse retailer, yang keempat ada conventions retailer, yang kelima ada mobile retailer, dan yang terakhir ada internet retail. Untuk merancang tenaga kerja atau personal selling merupakan salah satu alat promosi yang berpengaruh dalam upaya pemasaran. Karena melalui kegiatan personal selling, konsumen dapat memberikan informasi secara detail dan langsung terkait keunggulan suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Killer, personal sales adalah interaksi langsung dengan satu atau lebih calon pembeli untuk memberikan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Kotler dan Killer juga berpendapat bahwa perusahaan harus mempertimbangkan pengembangan tujuan, strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi tenaga penjualan ketika merancang tenaga penjualannya, di mana sasaran dan strategi tenaga penjualan adalah ketika perusahaan perlu menjelaskan tujuan spesifik kepada tenaga penjualan. Untuk struktur penjualannya adalah strategi penjualan mempengaruhi struktur tersebut. Untuk ukuran tenaga penjualan merupakan salah satu aset perusahaan yang paling produktif. Karena ketika angka tersebut meningkat, maka penjualan dan biaya juga akan ikut meningkat. Yang terakhir adalah kompensasi tenaga penjualan, di mana agar dapat menarik tenaga penjualan yang berbakat, perusahaan perlu mengembangkan paket kompensasi yang menarik. Kemudian ada mengelola tenaga penjualan. Perusahaan diarahkan oleh berbagai kebijakan dan prosedur dalam merekrut, memilih, melatih, mengawasi, memotivasi, dan mengevaluasi perwakilan penjualan, gunanya untuk mengefektifkan dalam pengelolaan penjualan. Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya pada tahun 2016, ada beberapa cara dalam mengelola tenaga penjualan. Yang pertama, merekrut dan memilih tenaga penjualan. Hal ini sangat penting karena merekrut perwakilan yang salah dapat menyebabkan pergantian penjualan yang sangat tinggi dan kerugian dalam penjualan. Yang kedua, ada melatih dan mengawasi tenaga penjualan. Hal ini juga sangat dibutuhkan karena guna untuk memberikan ide untuk meningkatkan penjualan serta bertanggung jawab atas tim penjualan. Dan yang ketiga, ada memotivasi tenaga penjualan. Hal ini digunakan untuk memotivasi seorang penjual agar semakin besar usaha dan kinerja yang dihasilkan dan imbalan serta kepuasan seorang pelanggan. Yang keempat, ada mengevaluasi tenaga penjualan. Evaluasi mungkin dilakukan untuk mendapatkan informasi yang teratur berupa laporan penjualan dan laporan hasil kegiatan. Selanjutnya yaitu praktik kebijakan distribusi dan pengelolaan sales people berdasarkan af'al Rasul. Praktik kebijakan distribusi berdasarkan af'al Rasul, yaitu jauh sebelum dikenal sebagai seorang nabi dan Rasul, Nabi Muhammad dikenal sebagai tokoh pebisnis yang profesional. Hal ini belum terkait masalah petunjuk dan wahyu ilahiyah, sehingga bisnis yang Rasulullah lakukan waktu itu juga tidak terlepas dari konsep dan teori bisnis yang berkembang ketika itu hingga hari ini. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dahulu harta Bani Nadir termasuk harta fa'i yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu harta yang dihasilkan oleh kaum muslim tanpa mengarahkan seekor kuda pun dan juga tanpa seekor unta untuk menghasilkannya. Maka harta fa'i itu secara bulat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tersebutlah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
membelanjakan sebagian darinya untuk nafkah per tahun untuk keluarganya. Dan pada kesempatan yang lain Umar radhiyallahu an mengatakan untuk keperluan hidup per tahun keluarganya juga. Sedangkan sisanya beliau membelanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah. Selanjutnya ada pengelolaan sales people berdasarkan Afraul Rasul. Prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam mengelola tata penjualan yaitu tenaga penjualan yaitu keikhlasan. Islam menetapkan keikhlasan sangat penting dalam setiap langkah hidup manusia. Berdasarkan hal itu, keikhlasan pelaku bisnis diharapkan tidak berlaku curang ataupun melanggar kepentingan orang lain dengan sengaja. Jika meneladani Rasulullah SAW saat melakukan kegiatan promosi, maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika yang luar biasa. Etika dan adab inilah yang dapat disebut sebagai strategi. Kebijakan networking dalam konteks manajemen pemasaran syariah. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat termasuk dalam kebijakan networking dalam manajemen pemasaran syariah. Yaitu yang pertama ada keberlanjutan dan etika bisnis, yaitu menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa aktivitas pemasaran dilaksanakan dengan mewariskan prinsip-prinsip syariah termasuk etika bisnis, kejujuran, dan transparansi. Lalu ada kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Lalu ada penggunaan media sosial dan teknologi, yaitu menentukan kebijakan penggunaan media sosial dan teknologi dalam pemasaran syariah, termasuk panduan bagi tim pemasaran terkait konten yang sesuai dengan nilai syariah. Selanjutnya yaitu pemasaran berbasis nilai, yaitu mendorong praktik pemasaran yang berbasis nilai yang menekankan manfaat positif bagi konsumen dan masyarakat serta sesuai dengan prinsip syariah. Dan terakhir ada kemitraan strategis dan jaringan bisnis, yaitu menetapkan strategi untuk membentuk kemitraan strategis dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan nilai serupa dalam industri syariah. Terima kasih.